Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Halim Mursyid, guru dari SD Negeri 72 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Bapak dan Ibu guru, sering kita temukan peserta didik kita mengalami ketakutan dan kecemasan ketika akan dilaksanakan asesmen atau penilaian. Peserta didik merasa khawatir dengan soal-soal yang akan mereka jawab. Situasi ini menjadi seperti fenomena buruk untuk peserta didik ketika akan dilaksanakan asesmen atau penilaian. Persepsi ini perlu diubah. Asesmen yang bermakna seharusnya tidak menjadi sumber ketakutan, melainkan menjadi teman dalam perjalanan belajar. Salah satu fokus dalam penerapan pembelajaran yang bermakna untuk peserta didik adalah kenyamanan peserta didik dan pembelajaran termasuk dalam pelaksanaan asesmen. Untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada peserta didik, seyogyanya guru bisa membuat sebuah asesmen yang menyenangkan. Asesmen yang bermakna bisa diciptakan oleh guru dengan fokus pada proses belajar, yaitu asesmen tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga mengamati bagaimana siswa belajar dan berkembang. Situasi yang sering terjadi dalam satuan pendidikan adalah dalam pelaksanaan asesmen. Guru hanya menggunakan teknik penilaian dengan jenis tertulis, yaitu berupa soal pilihan ganda atau soal uraian. Pada pemilihan teknik penilaian ini, terkadang menjadi beban untuk guru dalam membuat soal ataupun menciptakan asesmen yang lebih menarik. Dari segi pembuatan soal yang bermakna dan sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik, guru juga sering mengalami situasi kebingungan dalam membuat pertanyaan yang lebih konseptual dengan kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, peserta didik juga sering menganggap bahwa asesmen atau ujian sangat menakutkan karena akan diambil nilai hasil belajarnya. Berdasarkan proses tanya jawab yang dilakukan di kelas 5C SD Negeri 72 Palembang, peserta didik sering merasa tegang dan kaku serta sangat cemas saat akan dilaksanakan asesmen. Berdasarkan situasi tersebut, sebagai guru SD yang terus mengikuti perkembangan dunia pendidikan, saya melihat tantangan yang nyata, yaitu tantangan bagaimana menciptakan asesmen yang bermakna, lebih menarik, menyenangkan, tidak menakutkan, bisa memberikan pengalaman belajar, serta bagaimana bisa menghubungkan teknologi dalam proses asesmen sehingga sebagai guru bisa lebih mudah dalam proses pencapaian asesmen hingga pelaksanaannya. Berdasarkan situasi dan tantangan tersebut, maka saya berinovasi mengintegrasikan dan mengkombinasikan berbagai cara dalam pelaksanaan asesmen yang bermakna sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual. Maka saya melaksanakan praktik baik berupa kombinasi pelaksanaan asesmen yang bermakna menggunakan Gemini, aplikasi Plickers, dan permainan edukasi Hangers Gembira. Saya melaksanakan praktik baik ini dimulai dengan melakukan wawancara dengan beberapa peserta didik di kelas 5C, dengan menanyakan apa perasaan, harapan, dan keinginan peserta didik saat melakukan asesmen. Saya juga melakukan diskusi dan tanya jawab sederhana dengan beberapa guru di sekolah kami. Dari hasil wawancara dan beberapa referensi tersebut, maka aksi saya adalah saya menerapkan aplikasi Gemini yang merupakan aplikasi dari Google yang dikembangkan dengan kecerdasan buatan atau AI. Berupa sistem model bahasa yang dirancang untuk menghasilkan teks yang koheren dan informatif, serta dapat menggunakan untuk berbagai tugas. Dalam hal ini, Gemini saya gunakan untuk mencari referensi soal yang lebih bermakna, lebih sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, dan lebih efisien dari segi waktu. Dari hasil penggunaan aplikasi Gemini ini, saya sesuaikan dengan pemahaman peserta didik saya. Setelah pertanyaan yang bermakna dan sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik dihasilkan dari aplikasi Gemini. Selanjutnya, saya mempersiapkan aplikasi Plickers dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran. Plickers adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membuat proses penilaian asesmen menjadi lebih cepat dan menyenangkan, terutama di dalam kelas. Aplikasi ini menggunakan kartu-kartu fisik yang memiliki kode QR unik pada setiap sisinya. Setiap peserta didik akan menunjukkan jawaban mereka dengan memutar kartu ini. Hasil jawaban mereka akan di-scan atau pindai oleh perangkat guru dan langsung terlihat jawaban peserta didik. Siswa merasa lebih nyaman dan senang saat proses asesmen dengan Plickers ini. Elemen permainan yang terdapat dalam Plickers seperti memutar kartu dan melihat hasil secara langsung membuat siswa merasa senang dan terhibur. Peserta didik mendapatkan umpan balik
yang lebih cepat dan langsung atas jawaban mereka, sehingga mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Hasil penggunaan asesmen dengan aplikasi Plickers langsung muncul sehingga membantu guru dalam mengelola hasil pembelajaran dan evaluasinya. Setelah melaksanakan asesmen dengan penggunaan Plickers, saya mengajak peserta didik saya melakukan permainan edukasi yang menyenangkan, serta melaksanakan permainan edukasi sederhana ini dengan tujuan agar suasana kelas tetap nyaman, menyenangkan, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik, yaitu gemar bermain dan bergerak. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bermain kodrat anak. Saat proses permainan itulah terjadi pembelajaran. Maka dari itu, saya merancang permainan edukasi Hanger Gembira. Permainan Hanger Gembira ini saya buat dengan mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Topik yang sedang dibahas pada pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Maka saya membuat kartu baju berupa gambar-gambar hewan. Selain itu, saya mempersiapkan jepitan, baju, dan 3 buah hanger sesuai dengan pengelompokan jenis hewan. Pada pelaksanaannya, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok terdiri dari 5 siswa. Setiap kelompok siswa diberi waktu 3 menit untuk mengelompokkan jenis hewan berdasarkan makanan. Sebelum peserta didik menggunakan kartu-kartu baju di hanger yang telah disiapkan, peserta didik dihadapkan pada rintangan melompat di pola lantai terlebih dahulu. Setelah sampai di meja kartu baju, peserta didik memilih kartu baju dan meletakkan kartu baju ke hanger dengan gantungan jepit yang disediakan. Anggota kelompok bergantian menghadapi rintangan pola lantai dan memilih kartu baju sehingga waktu 3 menit selesai. Kelompok lainnya bergantian melaksanakan permainan. Saya mencatat hasil kartu baju yang ditempelkan di hanger yang sesuai dengan pengelompokan jenis hewan. Kelompok yang berhasil dengan poin terbesar adalah juaranya. Setelah melaksanakan permainan ini, peserta didik merasa bersemangat dan semua gembira sehingga penamaan dari permainan ini adalah hanger gembira. Selain itu, peserta didik lebih paham ketika mengelompokkan jenis hewan berdasarkan makanannya. Dari praktik baik yang telah saya lakukan, saya melakukan review dan refleksi secara berkelanjutan. Hasil review dan refleksi yang saya lakukan berdampak ke banyak hal. Yang pertama dari segi peserta didik. Peserta didik merasa jauh lebih senang, gembira, dan semangat dalam proses pelaksanaan asesmen. Hal ini terlihat saat pelaksanaan asesmen dan hasil wawancara dengan beberapa peserta didik yang menyatakan sangat menikmati proses asesmen ini. Saya sangat bersemangat sekali mengikuti pelajaran Pak Alim. Pelajaran Pak Alim asik dan seru. Yeay! Pelajaran Pak Alim sangat menyenangkan. Saya senang dan gembira mengikutinya. Pelajaran Pak Alim sangat seru dan bisa menikmatinya. Dari segi saya sebagai guru, saya merasa lebih bersemangat dalam menciptakan suasana dan pengalaman belajar yang bermakna. Selain itu, saya juga merasa senang karena sudah mengintegrasikan teknologi dan pengalaman kontekstual anak sesuai dengan aplikasi teknologi ini dalam pengelolaan dan evaluasi hasil belajar. Dari segi rekan sejawat, ketika saya membagikan praktik baik ini di sekolah, rekan sejawat saya tertarik dan terinspirasi dari segi pelaksanaan asesmen yang lebih bermakna dan akan mencoba menerapkannya di kelasnya nanti. Pelajaran yang Pak Alim lakukan itu sangat inspiratif dan juga sangat inovatif. Nanti saya akan terapkan dalam saya ketika mengajar di dalam kelas. Dari praktek baik yang sudah Bapak Halim lakukan itu sangat menginspirasi khususnya untuk saya untuk dapat saya terapkan di kelas saya nantinya. Terima kasih untuk materi yang sudah Bapak Halim berikan. Inilah praktik baik saya dalam menciptakan suasana asesmen yang lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta mengintegrasikan teknologi dalam pelaksanaannya. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih, salam, dan bahagia.